kita sampaikan tidak semua kartun itu layak anak, karena kita tahu bahwa konten-konten di film kartun itu juga sebenarnya dewasa kan. Ada tayangan dewasanya. Ada tayangan dewasanya. Jangan anaknya suruh nonton TV, ibunya nyuci atau malah mainan gadget gitu ya. Jadi persoalan bahwa ke depan nanti itu yang ngawasi KPI atau lembaga lain, yang penting itu segera diawasi. Orang tahu pilkada itu cuma tahu tanggalnya 27 November nyoblos, tapi visi misi paslon dan yang lain masih belum bisa maksimal. Iya. Kenapa hanya kami yang dipantau begitu kata orang TV, kata orang radio, sedangkan konten-konten lain tidak dipantau begitu yang ada di YouTube dan lain sebagainya. Untuk menjaga agar bisnis industri penyiaran yang padat modal ini tetap survive ini menurut Mas Ubed gimana nih Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Jaga Asa, selamat datang kembali di podcast Jaga Asa. Dan kali ini kita akan berbincang terkait satu topik yang saya yakin teman-teman semua paham, bahkan mungkin bagi penonton televisi, radio sering menyaksikan program-programnya, dan kita akan mengupas dengan tokohnya, mengupas dengan intinya. Kita kehadiran di studio ini Ketua KPI Pusat, Mas Ubaidillah. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Mas Asep. Sibuk apa ini KPI? Ya sibuk dengan sesuai aktivitas KPI, fungsinya ya ngawasi siaran TV dan radio. Ngawasi begitu ya. Masih ada yang nontonkah TV? Ya sampai sejauh ini hasil beberapa riset maupun aktivitas kita melakukan kegiatan di daerah masih banyak orang nonton TV maupun mendengarkan radio. Masih laku berarti ya program TV, radio begitu ya? Ya dengan ramainya pengaduan lewat medsos kami, berarti kan juga bahwa mereka juga nonton TV maupun mendengarkan radio. Oh berarti aduan-aduan ini masih jalan ke KPI? Masih, karena kita pengaduan kan tidak hanya melalui platform media baru, tapi bisa melalui telepon, bahkan surat pun bisa kita lakukan gitu. Tren siaran apa ini yang hari ini ramai dibincangkan oleh masyarakat? Ya kalau saat ini memang kalau yang lagi ramai yang dibincangkan, pertama selain tayangan hiburan ya, tentunya kita tahu bahwa hari ini kita masuk tahapan pilkada serentak, terutama di TV-TV berita pasti yang banyak didiskusikan adalah terkait tayangan pemberitaan siaran pilkada 2024. Pilkada ya, aduan-aduan itu begitu ya, masuk ke KPI begitu ya? Iya. Kalau program lainnya seperti mungkin sinetron, program infotainment, apakah masih banyak aduan? Ya kalau sinetron maupun infotainment masih banyak aduan. Ini kan selaras dengan program kami ya terkait IKPS TV yang sejak tahun ini tahun ke-10 di program unggulan, dan memang dari 8 kategori program siaran memang program sinetron dan infotainment yang sampai saat ini belum beranjak berkualitas. Jadi sama lah, jadi apa yang diriset dengan melibatkan 12 kampus perguruan tinggi di 12 provinsi, dan ini sama dengan banyaknya aduan terkait dua program itu. Dua program itu yang jadi perhatian begitu ya dari publik. Kemudian sebenarnya sanksi-sanksi apa sih yang diberikan KPI hari ini? Ya sesuai regulasi, sanksi diberikan ya ada teguran tertulis, ada juga pembatasan durasi, itu yang sudah kami lakukan untuk tahun 2024 ini. Itu memberi efek jerak ya kepada TV? Ya, saya kira apapun sanksi yang diberikan KPI akan memberi efek jerak pada lembaga penyiaran terutama TV, karena itu kan berdampak di internal mereka ya, mungkin di tingkatan manajemen maupun juga pengiklan ke TV itu jadi berpikir ketika program itu mendapat sanksi dari KPI. Dari KPI itu. Nah, bagaimana nih sanksi yang diberikan? Apakah ibaratnya ada denda dalam bentuk uang atau sanksi dalam bentuk apa yang diberikan oleh KPI kepada lembaga penyiaran? Ya sejauh ini sanksi yang sudah kita terapkan ya teguran tertulis, pengurangan durasi. Nah terkait sanksi denda memang sejak Undang-Undang Penyiaran Undang-Undang 32 tahun 2002 memang di undang-undang masuk terkait sanksi denda. Tapi soal turunan dari regulasi itu belum dilaksanakan,
kita masih proses kemarin terakhir harmonisasi terkait PKPI, sanksi denda administratif pelanggaran isi siaran. Masih diharmonisasi dengan beberapa kementerian hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital, dari Sekretariat Kabinet maupun juga dari Kementerian Keuangan. Karena ini menjadi juga turunan dari PP terkait pendapatan negara non pajak yang harus dilakukan oleh KPI. Oh, berarti hari ini sedang dilakukan harmonisasi begitu ya terkait regulasinya begitu. Nah, sebenarnya program yang ideal menurut KPI untuk program TV, radio itu program apa sih? Ya, kalau program ideal ya sesuai undang-undang penyiaran ya memang harus pertama ya memberikan informasi yang benar dan layak, menghibur sesuai kebutuhan masyarakat dan juga membawa dampak yang baik kepada masyarakat. Dan programnya tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran kan. Ada aturannya ya? Ada aturannya. P3 dan SPS begitu. Ya. Ini yang jadi kitab rujukannya berarti undang-undangnya ya. Ya, yang menjadi rujukan tidak hanya buat KPI maupun KPID dalam rangka pemantauan TV, tapi juga menjadi pegangan bagi TV maupun radio dalam membuat program siaran di lembaga penyiarannya. Itu sudah berjalan efektif, Mas? Ya, memang usia dari P3SPS yang terakhir yang kita pakai adalah yang produk 2012. 2012 ya. Saya juga baca tadi. Nah, tadi kan lagi proses revisi dan memang dari beberapa rakornas KPI terakhir kemarin rakornas tahun ini dan memang untuk dilanjutkan harmonisasi juga. Cuma draftnya ini sudah kami serahkan ke Komisi 1 DPR RI yang lalu untuk diminta persetujuan, dan SDP terakhir kami dengan Komisi 1 terkait P3SPS di risalah rapat disampaikan bahwa itu akan diharapkan menjadi pembahasan pertama di Komisi 1. Sebenarnya kita cuma minta persetujuan karena memang di undang-undang tidak ada kewajiban bahwa itu dibawa ke DPR. Yang penting bahwa kita sebagai mitra Komisi 1 menyampaikan semua produk yang menjadi produk KPI, sehingga nanti ketika sudah disetujui tinggal harmonisasi dengan beberapa kementerian terkait, misalnya dengan Menteri Hukum, Menteri yang lain terkait apa yang ada di isi P3SPS. Di P3SPS itu begitu ya. Terobosannya apa nih di P3SPS baru dalam konsep yang sekarang sedang di Ya, terkait terobosannya memang kalau isi memang kita tidak bisa keluar dari undang-undang lama ya, Undang-Undang 32, tapi memang isi-isi dari beberapa pasal-pasal P3SPS lebih kekinian karena kita juga melihat bagaimana ketika Undang-Undang Penyiaran direvisi nanti bahwa P3SPS yang sedang direvisi ini juga bisa berjalan seiring ketika undang-undang. Jadi sudah dikontekskan dengan kita kira-kira rencana undang-undang penyiaran yang baru dengan revisinya begitu ya. Oke, nanti kita akan bahas soal revisi undang-undang. Tapi tadi saya dapat titipan pertanyaan nih Mas Ubed dari kameramen. Tadi Mas Ismail nitip pertanyaan. Kang Asep tolong tanyakan kepada ketua KPI katanya. KPI masih ditakuti nggak sih sama TV sama radio begitu kira-kira? Yes. Ditakuti atau tidak, faktanya ketika lembaga penyiaran itu diberi sanksi ya pasti ya akan berdampak di lembaga penyiaran. Berdampak baik di internal maupun ya itu tadi saya bilang bahwa ada beberapa misalnya ketika TV itu sering disangsi maka juga pendapatannya misalnya dari biro iklan dan yang lain akan berkurang, akan berpengaruh. Dan itu berdampak bagi manajemen internal mereka, terutama mungkin di programming, di bagian quality control kan pasti ada punishment tersendiri di internal ketika mereka meloloskan program-program siaran yang seharusnya tidak muncul di TV maupun di radio. Di TV dan di radio begitu. Rata-rata yang pelanggarannya apa? Kan ada mungkin ada unsur yang kekerasan di berita lah, atau perempuan dan lain sebagainya. Kalau di program jurnalistik lebih banyak kurang penyamaran identitas. Misalnya kita tahu bahwa kekerasan kejahatan seksual itu biasanya melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Nah itu kan harus dilindungi, nama disamarkan, wajahnya juga harus diblurkan dalam konteks melindungi sang anak. Gitu. Nah seringkali teman-teman lembaga penyiaran terutama TV hanya mensamarkan satu pihak saja kan begitu. Tetapi korban maupun pelaku yang anak-anak itu tidak disamarkan. Kadang walaupun dari samping wajahnya masih kelihatan. Konteksnya adalah melindungi
si anak itu. Padahal kalau tidak salah saya baca di website KPI juga melakukan ada namanya sekolah P3SPS ya untuk lembaga penyiaran begitu ya? Ya, ini rutin kita lakukan baik di kantor KPI atau juga kita berkegiatan di luar daerah, karena kan orang melihat sekolah P3SPS jangan hanya di KPI, tapi juga KPI juga turun ke daerah berkolaborasi dengan teman-teman KPID untuk menyasar beberapa lembaga penyiaran yang basisnya di daerah. Nah, menyinggung KPID nih, tadi mumpung Pak Ketua menyampaikan KPID, pola relasi KPI dan KPID dalam menegur sebuah program itu seperti apa? Mungkin perlu dijelaskan. Nah, terkait pemberian sanksi terhadap lembaga penyiaran, memang kalau TV-nya itu merupakan anak jaringan, maka Kadin KPID merekomendasikan ke KPI Pusat untuk pemberian sanksinya. Tapi kalau lembaga penyiaran basisnya lokal, teman-teman KPID bisa langsung memberikan sanksi. Oh, kalau yang lokal KPID punya otoritas langsung begitu ya. Tetapi kalau yang berjaringan KPID berkoordinasi dengan KPI Pusat. KPI Pusat begitu. Nanti sanksinya KPID apa KPI Pusat yang memberikan? Ya. Kalau itu melanggar? Ya, KPI Pusat memberikan sanksi. Karena apa? Khawatirnya kalau KPID memberikan sanksi, KPI Pusat juga beri sanksi, khawatir ada double sanksi yang sama di program yang sama. Ini kan juga menjadi diskusi dulu antara KPI dan KPID, sehingga disepakati seperti itu, sehingga ketika lembaga penyiaran tidak double pelanggarannya. Iya. Mas Ubed, lantas begini, ini mungkin perlu dikelirkan juga karena masyarakat juga kadang pelaku industri juga kadang protes. Kenapa hanya kami yang dipantau begitu kata orang TV, kata orang radio, sedangkan konten-konten lain tidak dipantau begitu yang ada di YouTube dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa dijelaskan kenapa KPI konsen memantau, memberikan sanksi, reward, bahkan punishment mungkin kepada radio dan televisi. Ya, karena memang mandat Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang 32 tahun 2002 memandatkan KPI hanya memantau lembaga penyiaran TV dan radio. Sedangkan memang di banyak kegiatan kami, kegiatan literasi, kegiatan BIMTEK maupun kegiatan yang lain, seringkali ada pertanyaan dari masyarakat, kenapa KPI membiarkan tayangan-tayangan yang dianggap vulgar, kekerasan di media sosial? Ya, pertama kami sampaikan, memang itu belum menjadi kewenangan KPI maupun KPID, dan kami hanya bisa mengimbau kepada masyarakat dalam penggunaan media sosial, terutama kepada anak-anaknya harus terkontrol, jangan sampai media sosial kita tahu bahwa ada dampak positif, tapi hari ini kita lihat dampak negatifnya juga lebih besar kan begitu. Jadi peran orang tua juga penting. Memang kita tahu dampak pandemi COVID-19 kemarin, ketika sekolah di rumah banyak orang tua membelikan gadget dan smartphone bagi anak-anaknya. Sampai sekarang ya penggunaannya masih kan begitu. Jadi akhirnya ya anak-anak menjadi terbiasa kan. Jadi ya kita lihat bahwa dampaknya juga harus tinggi, maka orang tua harus aware, jangan sampai ya dampak media sosial itu menjadi perilaku buruk bagi anak, maupun juga tontonan-tontonan itu ya bisa jadi kan tindak-tindak kejahatan yang tidak baik bisa dicontohkan begitu. Kalau di TV dan radio kita bisa pastikan bahwa lebih aman, dan tentunya kalaupun melanggar kan KPI dan KPID akan memberikan tindakan sanksi. Ada yang memantau, ada yang mengawasi begitu ya. Nah, tadi Mas Ubed menyinggung soal bagaimana peran masyarakat. Sejauh mana saya lihat KPI melakukan literasi, dan KPI kalau tidak salah dibentuk 2004 ya. Hampir 20 tahun lebih keberadaan KPI dan KPID di Indonesia. Sejauh mana literasi yang dilakukan ini bisa memberikan dampak kepada masyarakat sehingga masyarakat ini memang benar-benar sadar bermedia begitu, Mas? Ya, kegiatan literasi juga sudah berlangsung lama juga seiring berdirinya KPI dan juga ditopang oleh teman-teman di KPID daerah. Ya, memang bicara dampak, kita melakukan literasi ini kan kolaborasi, bisa mandiri, dan tempatnya bermacam-macam, bisa di sekolah, di universitas, bahkan di tempat-tempat ibadah, bahkan juga kita melakukan di balai desa. Ya, memang dampaknya memang diukurnya seperti apa memang kita tidak pernah mengukur, tapi ketika kita melakukan literasi itu minimal bahwa terutama dari kalangan ibu-ibu yang paling banyak nonton sinetron, infotainment bisa, dan melihat tayangan-tayangan anak yang dianggap kartun ini ramah anak. Kita sampaikan tidak semua kartun itu
layak anak, karena kita tahu bahwa konten-konten di film kartun itu juga sebenarnya dewasa kan. Ada tayangan dewasanya. Maka tidak semua kartun itu ramah anak. Nah, makanya orang tua juga jangan hanya membiarkan anaknya di depan TV sendirian sambil ditinggal kegiatan yang lain. Jangan jadikan TV ini seolah-olah jadi solusi dan menjadi pengasuh anaknya. Ya. Jangan ditinggal kelas lain. Tentunya bahwa kenapa di TV ada penggolongan program siaran itu kan pentingnya ada RBO, ada dewasa itu kan sebenarnya kode kan yang selama ini ternyata masyarakat kadang baru ngeh ketika kita melakukan literasi di masyarakat. Oh ternyata itu bukan pajangan, itu kode kan. Itu kode sehingga masyarakat harus tahu nih ini tayangan untuk siapa begitu betul. Ya. Oh begitu. Ada nggak dampak misalnya yang bisa ditunjukkan oleh KPI dalam literasi itu? Misalnya ini kalau tayangan ini bisa berdampak kepada anak, ada kasus-kasus yang ditemukan? Ya beberapa kegiatan literasi ya pas penanya itu mengadukan cerita bahwa kenapa bahkan mereka banyak yang minta misalnya program anak diperbanyak. Nah, kalau program anak diperbanyak itu artinya apakah orang tua ini sebenarnya pengen anaknya diasuh TV, sama TV kan gitu. Terus orang tua ngapain kan jadinya gitu. Bahkan anak-anak ini kan ya sudah ada jamnya tersendiri ya, jam anak, dan saya kira tayangan-tayangan anak ya harus sesuai dengan kebutuhan dan orang tua juga tetap harus mengawasi. Dan memang kalau dampaknya ya kalau dulu kan kita tahu misalnya tayangan Smackdown kan begitu ada banyak dicontoh anak-anak tingkat sekolah, maka tayangan seperti itu udah nggak tayang lagi di jam-jam anak, maka di jam dewasa kan masih ada, tapi sekali lagi ketika ada kode penggolongan program siaran D, maka ya orang tua harus paham bahwa anaknya tidak boleh menonton itu. Berarti sebenarnya untuk memfilter dampak TV, ini peran orang tua ini sangat penting begitu ya Mas Ubed ya? Ya penting sekali karena memang lagi-lagi TV hari ini kan orang tidak hanya di ruang keluarga, bahkan per kamar rumah juga sekarang sudah ada TV-nya. Nah, bagaimana pengawasan orang tua ketika di kamar anaknya ada TV? Nah, kalau di ruang keluarga rame-rame kan orang tua bisa memindahkan remote-nya ketika tayangan itu tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Orang tuanya ikut mengawasi, nonton bareng kan begitu. Betul, jangan anaknya suruh nonton TV, ibunya nyuci atau malah mainan gadget gitu ya. Sehingga tidak tahu nih tayangan yang ditonton ini apakah untuk anak atau untuk semua umur begitu. Betul. Nah, kasus-kasus begitu berarti terus penyadaran ini dilakukan begitu ya? Ya, kita lakukan terus dalam bentuk literasi. Literasinya kan ya saya bilang tadi ada yang basisnya sekolah, lalu ada basisnya kampus dan juga ibu-ibu rumah tangga atau majelis taklim kan gitu. Dan itu sebenarnya di undang-undang ada kalau nggak salah saya baca. Ada partisipasi masyarakat. Harapannya dengan adanya literasi itu masyarakat paham dan ketika ada tayangan yang tidak sesuai mereka bisa mengadukan, bisa ke KPID maupun ke KPU pusat langsung kan gitu. Nah, Mas Ubed begini, soal terkait dengan tayangan ini, seolah-olah kan hari ini kalau saya lihat untuk tayangan TV, radio ini karena memang undang-undang KPI lah yang menjaga asanya, yang menjaga frekuensinya, yang menjaga siarannya. Nah, seiring perkembangan teknologi, adanya YouTube, TikTok, media sosial dan lain sebagainya, sebenarnya ke depan idealnya peran KPI seperti apa sih kalau ada di revisi undang-undang misalnya begitu? Ya kalau kemarin rame-rame revisi undang-undang penyiaran, orang banyak berharap bahwa dengan banyak pengaduan terkait di media sosial, orang berharap bahwa platform media digital juga diawasi oleh KPI. Alasannya kenapa? Salah satu-satunya lembaga negara yang sampai daerah memiliki pengalaman pengawasan media TV dan radio adalah KPI dan KPID. Betul. Dengan segala dinamikanya terutama di daerah ya pengawasannya, tapi yang punya pengalaman itu. Jadi persoalan bahwa ke depan nanti itu yang ngawasi KPI atau lembaga lain, yang penting itu segera diawasi. Ada institusi yang mengawasi. Gitu. Jangan sampai negara tidak hadir, karena terkait tidak hanya soal pengawasan, pendapatan negara terkait platform media baru juga saya kira cukup besar kan gitu. Ketika itu diregulasi ada yang mengatur. Kita ingin ada perlakuan yang sama ketika TV dan radio sekarang diawasi KPI, KPID. Betul. Media baru juga diawasi. Kenapa? Mereka ini juga mengambil
kue iklan dari iklan. lembaga penyiaran baik TV maupun radio bergeser ke mereka, sedangkan mereka tidak ada yang mengawasi. Perlu ada keadilan di sini agar mereka juga diawasi, dan ketika sama-sama diawasi tentunya dari segi konten mungkin nanti juga akan lebih baik kan, mereka tidak akan mengumbar sesuatu yang terkait kekerasan, Betul. pornografi, bahkan tayangan-tayangan yang lain yang kira-kira tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Menurut Mas Ubed, kalau TV radio ini kan jumlahnya jelas, pola pengawasannya yang dituju jelas begitu ya, KPI selama ini sudah melakukan pengawasan. Nah, sementara media sosial atau media baru ini jumlahnya kan cukup banyak sekali. Kira-kira konsep pengawasan yang ideal itu seperti apa, Mas? Ya, terkait pengawasan media sosial, platform media digital, media baru, ya kita belajar dari pengalaman terakhir. Saya berkunjung ke FCC, KPI-nya Amerika. Kami juga diskusi terkait bagaimana pengawasan media sosial, termasuk dari MC Malaysia. KPI-nya Malaysia menyampaikan bahwa kalau platform media baru memang lebih banyak pengawasannya berdasarkan aduan. Karena kalau untuk ngawasi butuh berapa banyak KPI tenaga untuk mengawasi. Betul. Karena hampir tiap hari pasti tumbuh platform media baru, akun pribadi, akun lembaga. Nah, ini kan harus diatur, belajar dari mana, negara mana kita harus mengikuti proses pengawasannya. Jadi di Amerika itu berarti berbasis pengaduan. Basis pengaduan. Masyarakat mengadu, dikajilah sama lembaga ini, dan nanti diproses sesuai regulasi yang ada. Oh, begitu. Dan kira-kira di Indonesia kalaupun menerapkan mungkin seperti itu atau ada konsep lain? Ya, kalau kemarin diskusi dengan teman-teman, ya yang harus diatur adalah panduan komunitas masing-masing platform ini. Kita tahu ada media sosial yang ketika hari ini kita posting gambar kekerasan, gambar yang berdarah, pasti otomatis di take down sama platform itu. Platformnya begitu ya. Makanya kita berharap platform yang lain juga begitu nantinya, ketika memang ini sudah ada regulasinya. Jadi sudah ada dari kalau mereka ada di Eropa, di Amerika dengan ya kode etik sana, tapi kalau ketika di Indonesia panduan komunitas dari masing-masing platform ya harus mengikuti regulasi di sini, sehingga ketika tayang-tayangan sudah dari awal tayangannya sesuai, otomatis sudah nggak bisa tayang, sehingga kita tinggal ya berdasarkan pengaduan masyarakat seperti apa ketika harus ditindaklanjuti, misalnya berita hoax dan yang lain-lain kan begitu. Mas Ubed, terkait dengan posisi KPI di revisi undang-undang, kira-kira apa yang diharapkan oleh KPI untuk penguatan kelembagaannya? Pertama, secara kelembagaan kita berharap KPI dan KPID nanti struktural. Iya. Jadi KPID itu nanti dipilih KPI pusat. Seperti KPU, Bawaslu begitu KPU ya? dan Bawaslu. Dan secara anggaran kita berharap semua APBN, baik KPI pusat maupun KPI di daerah, pembiayaannya satu APBN. Karena ini untuk memudahkan pertama ya koordinasi, konsolidasi kelembagaan, dan juga baik pengawasan di pusat maupun di daerah. Karena dari sumber yang sama, sehingga kita bisa menghitung berapa sebenarnya kebutuhan antara kita KPI pusat dan KPID dibiayai oleh APBN semua. Cuman pertanyaan saya begini, ini kira-kira kapan nih revisi goalnya diselesaikannya? Nah, kita ini belum tahu kalau ditanya kan. Saya kira semua orang ditanya dulu ya periode ini. Nah, faktanya kemarin juga draftnya sudah lalu di Badan Legislasi, yang beredar itu ada bahan rapat kan. Belum menjadi draft RUU, masih bahan rapat, tapi sudah ramai di publik, sehingga yang harusnya diproses akhirnya di hold dulu kan. Dan kemarin periode ini anggota DPR periode 2024-2029 Komisi 1 revisi Undang-Undang Penyiaran termasuk yang menjadi prioritas. Ya, kita berharap bahwa ini bahasanya bukan memulai dari awal, ya kita berharap ini dilanjutkan yang sudah dimulai periode lalu, dilanjutkan yang periode sekarang. Jadi prioritas dan diselesaikan. Begitu ya. Sehingga ada undang-undang baru yang bisa mengakomodir tadi problem-problem yang disampaikan Mas Ubed begitu ya, terkait dengan program siaran, kemajuan teknologi, peran KPI begitu, sehingga benar-benar program yang beredar sekarang itu terpantau dengan optimal begitu ya. Dan angin segarnya sebenarnya di pemerintahan Pak Prabowo ini, Kominfo sendiri kan sudah berganti dengan Komdigi begitu ya. Mengakomodir teknologi digitalnya begitu. Nah, mungkin ke depan undang-undang penyiaran juga harus mengakomodir ini, ada teknologi baru begitu ya. Kemudian kewenangan yang lebih luas
begitu untuk program siaran TV begitu ya. Ya, dengan kita berharap bahwa pemerintahan baru Pak Prabowo Gibran ini bisa juga nanti berkoordinasi ya dengan lagi-lagi revisi undang-undang penyiaran ini kan inisiatif DPR. Tentunya diskusi-diskusi dengan para pihak yang tentunya belum masuk terutama yang harus kita suarakan juga adalah proses bisnis lembaga penyiaran. Kita tahu bahwa baik TV maupun radio, TV pasca ASO dan radio rencananya mau di itu ASO 2027 kan harus dibicarakan. Jangan sampai ketika investasi banyak dari TV dan radio tidak terakomodir kepentingannya di undang-undang. Karena KPI tidak hanya bicara pengawasan, KPI juga bagaimana iklim industri penyiaran juga tetap sehat. Bisnisnya juga terjamin begitu ya. Juga terjamin. Karena apalagi hari ini kalau saya lihat di daerah-daerah itu banyak radio-radio yang kolaps, kemudian TV-TV. Nah, untuk menjaga agar bisnis industri penyiaran yang padat modal ini tetap survive ini menurut Mas Ubed gimana nih Mas? Ya kalau bicara radio di daerah memang banyak sekali radio yang sudah ya beroperasi tapi tidak seoptimal ketika mereka ya sebelum pandemi COVID-19. Betul, dan tentunya betul. Tapi dari pengalaman-pengalaman kami ke daerah banyak juga radio-radio yang masih bisa eksis. Ya tentunya radio-radio yang eksis ini perlu belajar memberikan pengalaman kepada radio-radio yang masih, karena radio bisa di Jawa Tengah pasti ada, Jawa Timur, di Jakarta maupun di kota-kota yang lain yang masih hidup. Masih hidup, dan yang radio yang masih hidup ini kita jadikan pembelajaran untuk memberikan pengalaman baik mereka kepada radio-radio yang dalam ya mungkin hari ini sudah mulai turun secara bisnis. Iya, karena kalau dulu zaman kita kecil begitu ya, medianya kan hanya terbatas begitu ya, hanya radio, TV. Ingat sekali saya dulu waktu di kampung itu bagaimana kita mendengarkan radio di rumahnya Pak Lurah begitu, atau di rumahnya orang petani yang kaya yang punya hektaran sawah begitu ya. Dan hari ini bisnisnya cukup beragam sehingga persaingan memang harus dijaga begitu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan radio-radio atau TV lokal di daerah-daerah itu supaya survive, Mas? Ya memang kalau radio dengan kondisi disrupsi ini pertama ya harus adaptif dan inovatif. Faktanya memang ada beberapa radio yang masih bisa eksis di masing-masing kota. Terutama di ibu kota provinsi lah itu eksis. Tapi untuk yang basisnya kabupaten, yang LPPL itu ya tertopang karena mereka dibiayai oleh Pemda masing-masing. Ada APBD begitu ya. Tapi kalau radio-radio swasta, komunitas, maka mereka harus benar-benar kolaborasi untuk tetap bisa bertahan. Makanya di momen-momen misalnya pilkada atau mereka bergandeng dengan sekolah, kampus, itu untuk mereka harus turun ke lapangan agar mereka bisa tetap eksis, minimal operasional harian mereka masih tetap. Nah, kami KPI terkait radio punya program Radio Akademi. Nah, itu gimana tuh, Mas? Nah, program Radio Akademi ini sebenarnya dulu ini kan program di KPID Bali. Jadi pilot project. Jadi 2018 kita punya program itu yang KPS TV ya, Indeks Kualitas Broadcast Siaran TV. Waktu itu kita coba jangan TV-nya aja, dengan survei khalayak dari 12 provinsi itu ternyata yang paling banyak mendengar radio waktu itu Denpasar, kota Denpasar. Menurut survei? Ya, riset yang kami lakukan. Nah, karena di Denpasar masih banyak mendengar radio, maka harus ada peningkatan kualitas penyiar dan yang lain-lain. Jangan asal cuap-cuap aja gitu ya. Waktu itu saya minta KPID Bali bikin program Radio Akademi berkolaborasi dengan Pemprov. Pesertanya penyiar semua yang baik. Nah, ketika kemarin kami terpilih 9, salah satu komisionernya adalah dari Bali yang kebetulan dulu ketua KPID yang kami minta program Radio Akademi itu coba programmu yang dulu dibawa ke pusat diperluas. Konteksnya adalah tidak hanya bicara soal regulasi, tapi pengalaman kita lihat radio-radio mana yang masih eksis di beberapa provinsi, itu mereka yang menjadi narasumber, kita ajak keliling. Oh, di Jakarta dari sini, nanti untuk pembelajaran bagaimana strategi dari radio-radio itu bisa tetap bertahan dengan kondisi saat ini. Jadi pengalaman baik dari radio-radio yang masih eksis, sehingga mereka nanti akan saling bertukar pikiran. Jadi bagaimana cara mereka proses bisnis di radio
mereka bisa tetap bisa mencari iklan, tapi dari segi kualitas penyiaran tetap sesuai regulasi, tidak melanggar aturan. Iya. Saya juga sebenarnya beberapa kali banyak FYP di media sosial yang bersumber dari si penyiar sebenarnya. Kalau si penyiar itu kreatif, menurut saya juga itu bisa laku juga untuk di media sosial, sehingga radio akan terkenang, terus kemudian yang akhirnya banyak pendengar dan pengiklan pun akan berdatangan sebenarnya begitu ya. Nah memang radio hari ini orang mendengar radio dianggap sudah tidak banyak. Tapi kalau pengalaman kami keliling ke daerah-daerah 3T ya, bahwa tidak semua kabupaten kota itu punya TV. Ada TV-nya, tapi radio otomatis ada. Dan biasanya radio itu yang digunakan sarana pemberitaan informasi dari pemerintah kabupaten, provinsi untuk isu-isu terutama saat COVID-19 atau terjadi bencana. Radio adalah ruang media pertama yang memberikan informasi di daerah terluar ketika yang lain tidak bisa menjangkau. Tidak bisa menjangkau begitu ya. Nah di masa pilkada hari ini, menurut pantauan Mas Ubed, sudah sejauh mana nih peran media-media khususnya yang di lokal begitu ya dalam berpartisipasi? Apakah dapat kue pilkada? Nah kalau terkait pilkada 2024, KPI secara regulasi tetap berpatokan pada P3SPS dan kami juga mengeluarkan surat edaran nomor 6 tahun 2024 terkait pengawasan pilkada gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan wali kota dan wakil wali kota. Ini kita asosiasikan ke lembaga penyiaran induk jaringan, termasuk juga kepada KPI di seluruh Indonesia. KPI di Indonesia mendistribusikan informasi ke LP lokal maupun anak jaringan dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu. Nah memang laporan dari teman-teman KPID banyak sekali lembaga penyiaran, terutama yang tidak ada TV-nya kan begitu. Nah, maka dengan radio juga berkoordinasi agar hajat besar ini 27 November nanti itu banyak sekali melibatkan radio dalam konteks sosialisasi dari penyelenggara, lalu iklan dari KPU, lalu ya pemberitaan semua dari paslon, bahkan paslon yang cuma sendiri juga yang tidak ada kota kosong juga tetap harus disosialisasikan sebagaimana agar masyarakat menerima informasi yang benar bahwa ini selama ini kan hasil riset ya Kompas ya, bahwa orang tahu pilkada itu cuma tahu tanggalnya 27 November nyoblos, tapi visi misi paslon dan yang lain masih belum bisa maksimal. Harapannya dengan adanya keterlibatan TV dan radio di pilkada ini, masyarakat tahu bagaimana cara pindah nyoblos, lalu juga tahu visi misi calon, sehingga ketika masuk TPS udah nggak ngawang-ngawang lagi milih yang mana, tapi mereka sudah terinformasi di TV maupun radio di daerah masing-masing. Iya, memang harapannya radio dan TV ini memberikan pendidikan politik begitu kepada masyarakat. Apalagi hari ini soal transaksi money politik yang kenceng dalam pilkada, pilpres, pileg begitu ya. Itu harus dilakukan pendidikan oleh radio dan televisi begitu. Karena kalau radio sebagai pilar keempat demokrasi begitu ya tidak melakukan itu, ya harapannya siapa lagi nih kalau bukan radio dan televisi begitu. Nah Mas, ada nggak pelanggaran yang digunakan? Biasanya kan kalau di pemilu biasanya dulu kalau tidak salah ada yang dari paslon ini mengadukan terkait dengan siaran ini, yang ini mengadukan begitu. Untuk pilkada sudah ada kasus itu? Dari pilkada ini karena kami belum koordinasi lagi dengan teman-teman KPID, karena pilkada ini kan domainnya teman-teman KPID. Nanti mungkin pasca 27 November kita koordinasi lagi di daerah mana yang ditemukan potensi-potensi pelanggaran. Kita tahu bahwa misalnya baru boleh iklan di lembaga penyiaran kan 10 November sampai 23 November. Nah, sampai saat ini belum ada laporan dari teman-teman KPID apakah slotnya kelebihan atau seperti apa, belum ada. Jadi kita memang masih nunggu nanti ada evaluasi setelah 27 November. Kalau laporan-laporan belum ada, karena ketika ada tayangan iklan tapi kan tidak sesuai dengan citra diri, jadi tidak memenuhi unsur itu, sehingga kampanye begitu ya. Tidak memenuhi unsur kampanye tidak bisa diproses. Karena setelah pilkada ini kan KPI tidak sendiri, kita punya gugus tugas yang bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Pers. Dan gugus tugas itu diturunkan ke provinsi yang
pesertanya cuma KPID, Bawaslu dan KPU. Di tingkat kabupaten kota cuma ada KPU dan Bawaslu, nggak ada KPID maupun Dewan Pers. Ini kan problem juga. Tapi minimal koordinasi kami dengan 4 lembaga di pusat ini terus berjalan. Kita berharap bahwa pilkada serentak yang baru pertama kali ini berjalan kondusif, titik-titik rawan bisa dihindari karena kita juga berkolaborasi kemarin dengan Kadif Humas Polri bisa memantau mana titik-titik rawan sehingga ketika terjadi apa-apa nanti pas hari H atau pas tahapan-tahapan bisa dihindari dan televisi dan radio bisa memberikan informasi yang berimbang ketika terjadi hal-hal itu di lapangan. Wah, berarti apa yang dilakukan oleh KPI ini cukup berat ya Mas ya. Dan ini Mas Ubed dengan komisioner dari Sabang sampai Merauke, saya lihat di websitenya ada pemberitaan ke sana kemari dengan programnya luar biasa, mengawal siaran televisi dan radio, menjaga asa untuk program siaran agar terus lebih baik memberikan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih Mas Ubed. Sama-sama Mas Ustaz. Yang sudah hadir di podcast Jaga Asa. Dan teman-teman semuanya, kali ini adalah kita sudah kehadiran Ketua KPI dan alhamdulillah ada nilai yang kita bisa dengarkan, ada poin yang bisa kita petik bahwa masih ada yang menjaga asa. Dalam hal ini untuk program siaran ada teman-teman Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan ada yang di daerah. Sekian dan kita akan bergabung lagi dan kita akan lanjut di podcast selanjutnya. Tetap stay tune Jaga Asa Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.